Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya, mata kuliah matematika dengan materi penerapan integral. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Di kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu ada Tri Marganda Sitanggang, ada Firjatullah Akbar Putra Budiman, dan Najwa Alia Putri. Berikutnya, saya akan masuk ke dalam materi. Apa sih definisi dari integral tentu? Integral tentu adalah operasi matematika yang menghitung luas di bawah kurva suatu fungsi. Secara formal, integral tentu dari fungsi f(x) pada interval AB dilambangkan dengan integral AB fx dx dan didefinisikan sebagai berikut. Misalkan, f adalah fungsi yang terdefinisi pada interval AB, integral tentu dari f di atas AB didefinisikan sebagai berikut. Batas dari Riemann sums yang pendekatannya ke tak terhingga. Integral AB fx dx sama dengan n menuju limit sama dengan 0, sigma n kurang 1 kali f xi delta xi. Lalu, luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx, sumbu x, dan garis x sama dengan a dan x sama dengan b. Lalu, apa sih itu definisi integral tak tentu? Integral tak tentu, yang juga dikenal sebagai anti-turunan, adalah operasi matematika yang membalikkan turunan. Secara formal, integral tak tentu dari fungsi fx dilambangkan dengan integral fx dx. Misalkan, f adalah fungsi yang dapat didefinisikan pada interval i, integral tak tentu dari f di atas I dilambangkan dengan integral AB fx dx dan didefinisikan sebagai fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan fx untuk semua x di I. Untuk setiap a dan b di I, berlaku fb kurang fa sama dengan integral AB fx dx. Selanjutnya, kita masuk kepada aplikasi pada ekonomi. Contoh soalnya, apabila diketahui fungsi permintaan adalah P sama dengan 45 dikurang 0,5 G, hitunglah surplus konsumen pada harga PE sama dengan 32,5 dan QE sama dengan 25. Jawabannya, ST sama dengan QD dikali DQ dikurang PE. QD di sini yaitu ada 45 dikurang 0,5 dikali DQ yang belum diketahui dikurang PE-nya 32,5 dikali 25. Lalu 45Q dikurang 0,25Q 2 dikali DQ dikurang 812,5. Lalu 45 dikali 25 dikurang 0,25 dikali 25 dikali 2 dikurang 0 dikurang 812,5, hasilnya adalah 156,25. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi integral pada kehidupan sehari-hari, yakni pada teknik. Pada suatu hari, Supri sedang memanen blueberry, kemudian dia mengambil sebuah tong blueberry. Kemudian, ia menghitung volume tong tersebut agar dia bisa memikirkan kira-kira berapa tong blueberry yang akan dia bawa. Setelah itu, data yang didapat, Supri akan mengukur tong tersebut ialah jari-jari atas dan bawah tong. Jari-jari dan atas dan bawah tong ialah 30 cm. Sedangkan untuk jari-jari tengah yaitu 40 cm. Sedangkan untuk tinggi tong sendiri adalah 1 meter. Setelah itu kemudian Supri menghitung volume tersebut dengan menggunakan rumus. Yang digunakan adalah rumus integral. Setelah itu Supri menemukan persamaan parabola dengan titik di 0,40 dan melalui titik 50,30 dan menggunakan rumus X min H kali 2 sama dengan 4A kali Y min K. Setelah itu didapatkanlah sesuai pada hasil di PowerPoint, dan setelah itu mendapatkan hasilnya itu 25.000 sama dengan 4A dikali min 10 dan 4. Jadi persamaan sisi barel yaitu adalah Y sama dengan min 2X per 250 plus 40. Kemudian mencari volume tong yang dihasilkan ketika kita memutar parabola antara X sama dengan min 50 dan
X sama dengan 50 sekitar sumbu, yaitu menggunakan pada rumus yang tertera pada PowerPoint tersebut. Setelah dihitung, untuk volume tank bulber yang didapatkan Supri dengan menggunakan perhitungan integralnya itu 425,2 liter. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.